Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh hambanya, Pendeta Yohan Karel Irong. Jemaat, sejenak kita mengambil saat teduh. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur pada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian tetap dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Jemaat, kita memuji Tuhan dari kitab Bakti nomor 243, bait 1 dan 3. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan ini, sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5, bait 1 dan 3.
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Ibrani pasal 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita memuji Tuhan dari kitab Bakti nomor 68, bait pertama dan kedua, haruslah Yesus sepenuhnya. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci. Perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon, ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami,
Mengasihi sesama kami mohon, ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pemutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat pertama dan ayatnya yang kedua yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat kita memuji Tuhan dari kitab Bakti nomor 44, bait pertama dan ketiga, mengalir dari hatiku.
Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang ditulis dalam surat Galatia pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab setiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 381, baitnya yang pertama, kemuliaan bagi Allah. Jemaat, disilakan duduk kembali. Jemaat, kita dengarkan kesaksian pujian. Disilakan.
Jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu kita persiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai ayatnya ke-50. Kejadian 31 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kulihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahadita, tetapi Yakub menamai Galed. Lalu kata Laban, timbunan baru inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Disilahkan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini adalah minggu kedua sesudah Pentakosta, dan kita sedang berada dalam bulan Volkes GPB. Nah, tema kita hari ini adalah perjanjian damai. Hidup damai dengan orang lain seharusnya menjadi impian dari semua orang. Sebab siapa yang tidak menginginkan hidup damai? Semua pasti ingin hidup damai. Karena itu berbagai upaya dilakukan orang supaya bisa menikmati hidup damai. Tetapi sayangnya kadang-kadang hidup damai terganggu atau tidak terwujud
karena orang-orangnya. Hidup damai terganggu atau tidak terwujud, ya biasanya disebabkan juga memang oleh berbagai hal. Bisa situasi dan kondisi yang menyebabkan hidup damai terganggu atau tidak terwujud, tetapi bisa juga hidup damai terganggu atau tidak terwujud karena perilaku daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, bacaan kita hari ini berbicara tentang perjanjian damai antara Yakub dan pamannya, yaitu Laban. Mengapa Yakub dan Laban membuat perjanjian damai? Laban punya dua anak gadis, yaitu Lea dan Rahel. Ketika Yakub berada di rumah Laban, Yakub mencintai Rahel dan ingin menikahinya. Dan hal itu diiyakan oleh Laban. Hal itu lalu oleh Laban memberikan syarat kepada Yakub kalau ingin menikahi Rahel, maka Yakub harus mau bekerja selama 7 tahun di rumah daripada Laban. Dan hal itu Yakub setujui, syarat tersebut dia terima. Tetapi setelah menikah, pada malam hari yang diserahkan oleh Laban kepada Yakub adalah Lea, dan itu baru diketahui oleh Yakub pada pagi hari. Karena itu Yakub menuntut kepada Laban supaya Rahel menjadi istri daripada Yakub. Laban setuju untuk Yakub menikahi Rahel, tetapi harus 7 hari sesudah hari pernikahannya dengan Lea. Kemudian Yakub harus bekerja selama 7 tahun lagi di tempat Laban, sehingga jumlahnya menjadi 14 tahun. Dan Yakub setuju dengan syarat tersebut. Dia bekerja kepada Laban selama 14 tahun untuk mendapatkan Lea dan Rahel. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, Yakub minta izin pulang ke tempat kelahirannya dan meminta agar Lea dan Rahel serta anak-anak mereka ikut bersamanya. Laban setuju dengan permintaan daripada Yakub. Tetapi Yakub juga masih bersedia lagi untuk mendapatkan upah lagi dengan bekerja selama 6 tahun kepada Laban. Dan upah yang diminta oleh Yakub adalah kambing domba yang berbintik-bintik dan yang belang. Itu juga diterima oleh Laban. Di kemudian hari Yakub mendengar anak-anak Laban berkata bahwa Yakub telah mengambil segala harta ayah mereka. Sikap Laban juga sudah berubah terhadap Yakub. Tuhan berfirman kepada Yakub untuk pulang ke negeri nenek moyangnya dan kaumnya. Tuhan berjanji akan menyertai Yakub. Yakub mengajak Lea dan Rahel serta anak-anak mereka untuk ikut Yakub ke tempat kelahirannya. Sebelum mereka berangkat, Rahel mencuri terafim ayahnya, tetapi Yakub tidak mengetahuinya. Yakub juga tidak memberitahukan kepada Laban, lalu dia pergi meninggalkan Laban.
Nah, setelah Laban tahu bahwa Yakub telah lari, maka Laban mempersiapkan diri untuk mengejar Yakub. Tetapi pada malam hari Tuhan datang kepada Laban dan mengatakan supaya jangan mengata-ngatai Yakub dengan sepatah kata pun. Nah, setelah bertemu dengan Yakub, Laban menggeledah semua kemah Yakub dan mencari Terafim yang adalah dewa sembahannya yang dicuri oleh Rahel. Tetapi Laban tidak menemukannya. Yakub yang tidak tahu menau dengan Terafim yang dicuri Rahel tersebut marah, lalu mengungkapkan tentang apa yang dilakukan Laban kepadanya selama ini. Yakub mengatakan bahwa ia telah bekerja kepada Laban selama 20 tahun. Dan 10 kali Laban mengubah upah Yakub. Karena masalah tersebut, ya situasi mereka menjadi tidak baik. Karena itu dalam bacaan kita hari ini, Kejadian 3 ayat 43 sampai 50, Yakub dan Laban lalu membuat perjanjian. Perjanjian dilakukan dengan mengumpulkan batu dan membuatnya menjadi timbunan batu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub mengatakan Yakub menamainya Galel. Laban menyebut timbunan batu itu sebagai saksi perjanjian mereka berdua. Laban mengatakan dalam ayat 49b dan 50, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Laban sadar bahwa mereka akan terpisah dan Laban tidak mungkin dapat mengawasi Yakub. Harapan Laban, Tuhan akan menjaga Laban dan Yakub. Tentang Yakub, apakah akan mengabaikan Lea dan Rahel dan mengambil istri lain di samping Lea dan Rahel, Laban menyerahkannya kepada Allah sebagai saksi. Laban percaya bahwa Tuhan melihat dan mengetahui setiap apa yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang dilakukan Yakub. Karena itu, apakah Yakub mengabaikan anak-anak Laban dan mengambil istri lain? Laban menyerahkan kepada Tuhan yang menjadi saksi mereka. Selanjutnya mereka saling membuat pernyataan tekad dan berpisah dengan damai dalam ayat 51 sampai 55. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa perjanjian damai dari Yakub dan Laban, perlu menjadi perhatian kita adalah karena Rahel mencuri Terafim sembahan Laban ayahnya, maka seluruh perkemahan Yakub digeledah oleh Laban. Dan karena Laban menggeledah seluruh perkemahan Yakub, maka Yakub pun yang tidak tahu dengan hal itu, tidak tahu bahwa Rahel mencuri Terafim ayahnya, Yakub lalu menjadi marah. Akhirnya Yakub membuka apa yang dilakukan oleh Laban kepadanya selama ini. Bahwa Yakub selama 20 tahun bekerja kepada Laban, 10 kali Laban mengubah upah untuk Yakub. Akhirnya Laban dan Yakub
harus membuat perjanjian damai. Untunglah baik Laban maupun Yakub dapat mengendalikan diri sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan kedua belah pihak, sehingga menghilangkan sukacita dan damai sejahtera. Untuk itu perlu diingat, pertama, bahwa tidak baik mengambil sesuatu yang bukan hak kita, sekalipun itu milik orang tua kita, seperti yang dilakukan oleh Rahel yang mencuri terapi ayahnya. Itu tidak baik. Mengambil yang bukan hak kita itu bisa disebut mencuri atau mungkin juga merampok, merampas, dan itu sekali lagi tidak baik. Yang kedua, bahwa tidak baik jika mempekerjakan orang lalu mengubah-ubah upah orang yang bekerja, seperti Laban yang mengubah-ubah Yakub sebanyak 10 kali selama 20 tahun. Yang hal itu membuat hubungan mereka menjadi tidak baik. Yang ketiga, bahwa kadang-kadang karena tidak bisa mengendalikan emosi, akhirnya di kemudian hari menyesal karena terjadi hal-hal yang merugikan dan membuat juga damai sejahtera itu hilang. Laban dan Yakub bisa mengendalikan emosinya masing-masing sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Sebab bisa terjadi dalam keluarga antara suami dan istri, orang tua dan anak, ketika tidak bisa mengendalikan emosi, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk hilanglah damai sendiri. Itu bisa terjadi di tempat kerja, bisa terjadi dengan teman, juga mungkin di gereja, di rias, kalau orang tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, kita belajar daripada Laban dan Yakub, mereka bisa mengendalikan emosinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan kedua belah pihak. Karena itu apapun masalah yang dihadapi, kendalikanlah emosi supaya dapat menyelesaikan persoalan dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya damai sejahtera itu sendiri. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 117, bait pertama, kedua, ketujuh, dan 13. Oh
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat diserahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puja dan sembah dalam Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus, kami naikkan syukur, terima kasih kami untuk pemeliharaan dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari Minggu ini, keluarga kami boleh beribadah, kami boleh beribadah bersama-sama, dan juga kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengar. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami sebagai orang percaya. Berkati gereja-gereja-Mu dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, agar melalui gereja-Mu maka damai sejahtera dapat dialami oleh banyak orang. Khususnya GPIB yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia ini. Dan lebih khusus lagi, gereja GPIB di Rias, kami mohon berkati semua yang melayani di dalam, mampukan untuk dapat melayani dengan baik, melayani yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi jemaat. Berkati juga seluruh jemaat. Satu persatu kami bawa dalam tangan kasih-Mu untuk mohon berkat-Mu, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, simpatisan dan tamu. Tuhan berkati semuanya. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bergumul karena adanya COVID-19. Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah dalam menangani COVID-19 ini, agar dapat menangani dengan baik. Tetapi juga masyarakat agar mempunyai kesadaran untuk mau mengikuti protokol kesehatan COVID-19, agar penularan mata rantai penularan COVID-19 ini dapat dihentikan, dapat diputuskan. Kami juga berdoa untuk para dokter perawat yang menangani yang sakit karena COVID-19. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, serta sukacita agar mereka dapat melayani pasiennya dengan baik. Demikian juga pasien yang sedang dirawat, Tuhan juga berkati. Semua upaya yang dilakukan untuk pemulihan mereka, Tuhan berkati agar semua dapat membantu dalam proses pemulihannya. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat yang telah meninggal karena ketularan dari pasiennya. Keluarga-keluarga mereka Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita mereka. Tuhan,
Kami juga mohon berkat-Mu bagi pasien yang sedang sakit, untuk Tuhan berikan sukacita bagi mereka, agar mereka tidak menjadi lemah karena menderita sakit karena COVID-19 ini. Terima kasih, kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Karena itu pemerintah kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dalam memimpin negara kami. Bahkan juga pemimpin negara-negara di dunia ini yang juga sedang diperhadapkan dengan COVID-19. Rakyat Indonesia biarlah boleh bergandeng tangan bahu-membahu dalam mendukung pemerintah membangun negara kami yang kami cintai. Dan kami mohon berkat-Mu bagi keluarga GPIB Tiberias. Satu persatu keluarga Tuhan kiranya berkati. Seluruh anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, Tuhan berkati. Biarlah semua keluarga hidup dalam rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Dan jika ada keluarga yang sedang bergumul karena masalah-masalah kehidupan, Tuhan kiranya campur tangan. Berikan jalan keluar jikalau membutuhkan jalan keluar. Tapi jikalau harus menanggung bebannya, maka Tuhan juga berikan kekuatan. Terima kasih karena kami percaya Tuhan mengasihi jemaat kami. Dan yang berulang tahun kelahiran, Tuhan kiranya dengan bertambahnya umur ini, maka iman semakin kuat dan semakin sukacita di dalam Engkau. Yang berulang tahun dalam rumah tangga, ulang tahun perkawinan, dengan berulang tahun ini, maka juga rumah tangganya semakin bahagia. Sebab Engkau sebagai kepala keluarga yang agung, nakoda yang agung, terus menuntun rumah tangganya. Berkati semua yang bersukacita karena merasakan kasih dan pemeliharaan ya Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita oleh karena berbagai situasi yang mereka alami. Tuhan kiranya kuatkan mereka. Jikalau membutuhkan juga jalan keluar, memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga dalam kehidupan keluarganya merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga. Tuhan berkati setiap doa yang dinaikkan dan Tuhan kabulkan. Kami juga berdoa untuk para jompo, janda, duda, yatim piatu di dalam kesendirian mereka. Tuhan juga berikan kekuatan dan penghiburan, sehingga di tengah kesendirian mereka tetap bersukacita memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan kami semuanya kekuatan, berikan kami kesehatan, jaga kami, lindungi kami, jauhkan dari penularan virus corona, dan berikan kami sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan ini, serta hikmat agar kami arif dan bijaksana. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 365B, baik yang pertama, 2, 3, dan 6. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa secara bersama-sama. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini, ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 345, bait pertama dan kedua, Allah sumber rahmat.
pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.